Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarh Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan Al-Imanu bir-Rusul atau beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pada bahasan yang baru untuk bab ini, seperti biasa ulun ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Perhatikan halaman 164. Beriman kepada para Rasul Allah. Rusul jamak dari Rasul yang memiliki arti mursal atau yang bermakna diutus. Diutus untuk menyampaikan sesuatu. Adapun yang dimaksud di sini ialah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan menyampaikan kepada kaumnya. Laki-laki pilihan diberikan kepadanya syariat baru terpisah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Bukan berarti kemudian jika kita menyebutkan definisi seorang nabi berarti dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tidak. Nabi dan Rasul sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Bedanya ada Rasul diberikan syariat yang baru.
sedangkan Nabi hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Nabi berjumlah 124.315 diantaranya adalah Rasul. Rasul pasti Nabi, dan Nabi belum tentu jadi Rasul. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah Nabi dan beliau juga adalah Rasul. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis syafaat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat atau pertolongan. Tetapi ia menolaknya dan berkata, datanglah kepada Nuh alaihissalam, dialah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang Allah utus. Sedangkan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Allah membatalkan at-tabanni. Kala itu Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak dan beliau sematkan nama beliau di belakang nama Zaid, dan Allah batalkan. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah tidak firmankan dia adalah Rasulullah dan penutup para rasul. Tapi Allah berfirman dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Artinya, jika kenabian saja sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi Rasul. Nabi saja nggak bakal ada, apalagi Rasul. Karena Rasul, Nabi dulu. Jadi Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu jadi Rasul. Dan yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW adalah kenabian. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apalagi Rasul. Setiap umat telah diutus kepadanya seorang Rasul dengan syariat tersendiri, atau seorang Nabi yang meneruskan ajaran Rasul sebelumnya untuk memperbaharuinya. Inilah yang ulun sebutkan tadi di awal. Rasul, syariat baru tersendiri. Jika jumlahnya 315 berarti sebenarnya ada 315 syariat. Sedangkan Nabi hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela, yang ridha untuk disembah. Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 24, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan atau rasul. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman
dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Cahaya yang menerangi dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Begitu banyak nabi di kalangan Bani Israel, semuanya menyampaikan Taurat untuk Nabi dan Rasul Musa alaihi salam. Kemudian bahasan penutup pada pertemuan yang lalu, para Rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki sama sekali sifat rububiyah maupun uluhiyah. Perhatikan, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip Ahlus Sunnah, bahwasanya para rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki sama sekali sifat rububiyah, mencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Tidak. Para rasul tidak memiliki keistimewaan itu. Dan juga mereka tidak memiliki keistimewaan uluhiyah. Artinya kita, umat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh mempersembahkan amal ibadah kita kepada beliau. Tidak boleh kita mempersembahkan amal ibadah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh. Karena beliau tidak memiliki keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang merupakan penghulu para rasul dan rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya semua rasul dan rasul yang terbaik. Perhatikan kondisi rasul yang terbaik. Perhatikan kondisi rasul yang terbaik. Bagaimana? yakni Allah Subhanahu wa taala menerangkan Nabi Muhammad SAW. Artinya jika Rasulullah seperti itu, apalagi yang di level di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW saja, pemimpin semua Nabi dan Rasul saja, beliau tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, menampik kemudaratan dengan kemampuan beliau sendiri, kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan beliau tidak tahu perkara gaib. Karena kata beliau, jika beliau mengetahui perkara gaib, sungguh beliau akan memperbanyak perbuatan baik dan tidak pernah akan ditimpa musibah, kemalangan atau petaka. Tapi beliau tidak tahu perkara gaib. Berkaitan dengan hal-hal yang beliau sampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman, itu wahyu. Secara individu beliau SAW, yang terjadi besok pun beliau tidak tahu. Hingga beliau tetap ikut perang Uhud, robek, yakni kepalanya atau bocor kepalanya, luka wajahnya, patah giginya, karena beliau SAW tidak mengetahui perkara gaib. Karena kata beliau, jika saya tahu, saya tidak akan tertimpa kemalangan, saya tidak akan tertimpa kemudaratan. Karena tahu, wah besok saya di perang Uhud bakal patah gigi, saya nggak ikutlah, kan bisa. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu SAW. Artinya jika
Nabi Muhammad saja, Sayyidul Mursalin saja, penghulu semua nabi dan rasul saja tidak mengetahui perkara gaib, tidak bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat dengan kemampuan beliau sendiri kecuali izin Allah, apalagi orang yang levelnya di bawah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan perkara gaib, maka di antara prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika sesuatu itu berkaitan dengan perkara yang gaib, maka hilangkan kata-kata kenapa dan bagaimana kalau sudah berkaitan dengan perkara gaib. Apalagi misalnya Allah tidak menerangkan dalam firman-Nya tentang perkara gaib tersebut, atau Nabi Muhammad SAW tidak terangkan dalam hadisnya tentang perkara gaib tersebut. Di antaranya atau di antara contoh mudahnya adalah yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara-perkara yang gaib untuk kita, tapi kita wajib mengimani karena Allah memfirmankannya. Bagaimananya wallahu a'lam bishawab. Kenapa Allah tidak terangkan? Bagaimananya wallahu a'lam bishawab, Nabi Muhammad tidak terangkan. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkara yang gaib, Anda harus timbang ketika kita tahu bermanfaat atau tidak. Ketika kita tahu jawabannya bermanfaat atau tidak. Contoh, dulu ulun pernah ditanya, apa yang Allah lakukan sebelum Allah bersemayam di atas arsy? Saya tanyakan, kalau kamu tahu Allah ngapain, faedahnya apa? Enggak ada faedahnya untuk iman kita. Allah mau melakukan apapun terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya Allah melakukan apa. Hambalah yang ditanya. Ini ada perintah sudah dilakukan belum? Ini ada larangan sudah tinggalkan belum? Kita harusnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mempertanyakan perbuatan Allah. Jadi ulun tanya waktu itu, apa manfaatnya untuk antum jika kita tahu Allah ngapain sebelum bersemayam di atas arsy? Enggak ada. Ya memang enggak ada manfaatnya. Jadi perkara-perkara gaib, selain kita mengimani apa adanya melalui firman dan sabda yang Allah terangkan, jika tidak kita diam. Jika tidak ada keterangan dalam firman, kita diam. Jika tidak ada keterangan dalam hadis, kita diam. Kenapa? Karena memang tidak diterangkan dan ini perkara gaib. Anda tidak bisa cerna, Anda tidak bisa indra. Tidak perlu ngotot jadinya. Imani cukup. Jamaah sekalian rahimakumullah, kayak tadi malam misalnya. Barusan tadi malam. Ikhwah kita dia sekolah SMA gitu ya. Disuruh oleh gurunya untuk mencari satu dalil yang menunjukkan Jibril sekarang ngapain. Karena kita tahu tugas Jibril menyampaikan wahyu Allah. Nabi Muhammad sudah selesai, meninggal beliau dengan kehidupan yang lain. Jadi dia disuruh oleh gurunya nyari dalil. Jibril ngapain sekarang? Subhanallah. Ini contohnya. Ulun tanyakan, kalau antum tahu jawabannya Jibril ngapain, apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya untuk iman kita? Enggak ada. Dan ulun tanya balik, tolong tanyakan ke guru antum. Pian Syiah kah? Tanya itu. Karena ini pertanyaan orang-orang Syiah. Ini pertanyaan orang-orang Syiah. Yang sok-sokan ngomong perkara gaib. Yang kemudian dilayangkan kepada Ahlus Sunnah. Dan ketika kita tidak bisa jawab, tuh gak bisa jawab kan? Bukan gak bisa jawab. Basic semua malaikat, mereka beriman kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itulah jawaban kita. Tapi kalau Anda bertanya ngapain sekarang? Wallahu alam, perkara gaib. Nanti sok-sokan bertanya tentang yang gaib. Manfaatnya tidak ada. Tapi kita mengimani Jibril dan tugasnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ulun tutup dengan perkataan, inilah prinsip Ahlus Sunnah berkaitan dengan perkara gaib. Kita tidak bertanya kenapa, kita tidak bertanya bagaimana, kalau firman dan sabdanya enggak ada. Gimana Anda akan faham tentang perkara gaib kalau Allah tidak terangkan?
Gimana kita akan faham perkara gaib kalau Nabi Muhammad tidak terangkan? Enggak ada. Tidak bisa kita memahami itu kecuali melalui firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian masih rekap. Senada dengan perkara yang pertama atau surah Al-A'raf 188, berikut Al-Jin 2122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Sebelum melanjutkan, kadang bingung ya dengan para guru agama ya. Ketika Anda betul-betul ingin menanamkan akidah atau keyakinan kepada murid-murid Anda, yang sudah jelas tersedia banyak. Tinggal terangkan, sampaikan, fahamkan mereka prinsip. Karena kalau anak SMA itu sudah eksplorasi aja levelnya. SMP itu betul-betul penanaman. SMA diperluas. Tapi yang sudah jelaskan banyak tentang rukun iman seabrek, tentang rukun Islam seabrek. Kenapa tidak itu saja Anda tanamkan? Anda tanamkan kerancuan ke otak murid Anda. Anda berikan syubhat ke otak murid Anda. Anda mau jadi seperti apa murid Anda nanti? Mau seperti pemahaman Anda karena Anda Syiah? Na'udzubillah. Dan sepertinya memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau Anda bertanya hanya karena Anda ingin tahu, Anda nggak mampu cari jawabannya, murid Anda tugaskan. Kan bodoh jadinya. Mencari sorangan kada kawa, muridnya disuruhnya. Anda saja tidak mampu dengan kemampuan Anda sebagai guru agama. Anda suruh murid. Yang sebelumnya Anda belum tanamkan bagaimana prinsip. Gimana mereka akan faham. Yang ada rancu pikiran mereka. Kalau ini berlangsung terus-terusan, tidak menutup kemungkinan. Setelah lulus SMA mungkin murtad dia. Bingung dia dengan agama dia sendiri. Karena Anda tidak tanamkan prinsip. Yang Anda tanamkan syubhat. Yang Anda tanamkan kesusahan, kesukaran, kenjelimetan kata orang Jawa. Gimana? Yang simple banyak. Yang sudah Islam itu agama yang jelas. Agama yang mudah difahami. Agama yang mudah dimengerti. Tidak ada yang samar-samar. Itu saja sampaikan. Kenapa memangnya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah karena mungkin kurikulum sudah habis? Kemudian Anda cari-cari. Subhanallah. Ulang. Kalau kurikulum sudah habis, ulang lagi. Apa susahnya? Mantapkan mereka. Karena sangat mungkin ketika mereka sudah lulus, Anda sudah berhenti ngajar, yang Anda tanamkan menjadi keyakinan di hati mereka, beriman mereka kepada Allah, menjadi hamba yang taat mereka kepada Allah, karena Anda. Bukan menjadi orang yang murtad, bukan menjadi orang yang kemudian jauh dari agama, karena pusing mikirin agama sendiri, karena Anda menanamkan syubhat. Untuk para guru agama. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Jin 2122. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat perlindungan selain darinya, Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa berikan manfaat dan juga madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi, ini sayyidul mursalin, ini pemimpinnya semua nabi dan rasul. Jika seperti ini kondisi beliau, gimana yang lain? Maka inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya para rasul mereka manusia biasa yang tidak memiliki sama sekali sifat uluhiyah dan rububiyah sedikit pun. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan halaman 166. Wa talhaquhum khasa'isul basyariyyati minal maradi wal mauti wal hajati ila at-ta'ami wasyarab wa ghairi dzalika
Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni. Mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit dan meninggal dunia. Butuh makan, butuh minum, dan yang lainnya. Jadi mereka manusia. Mereka makan, mereka minum, mereka sakit, mereka meninggal. Itulah para rasul. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, tidak menafikan mereka adalah para nabi dan rasul yang maksum, yaitu terpelihara dari dosa. Mereka manusia, tapi mereka adalah orang-orang yang terpelihara dari dosa. Ingat beberapa makna untuk kemaksuman. Satu, ketika menerima wahyu pasti hafal. Dan ketika menyampaikan wahyu mesti disampaikan semua, tidak ada yang mereka sembunyikan. Ini makna maksum. Dua, mereka dijauhkan dari dosa-dosa besar. Ini makna maksum. Tiga, khusus Nabi kita Muhammad SAW, di antara makna kemaksuman beliau terjaga dari pembunuhan. Nggak bisa dibunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk dosa-dosa yang kecil atau kesalahan-kesalahan manusiawi menimpa mereka. Nabi Adam pernah lupa, Nabi Musa marah, layaknya manusia marah, Nabi Muhammad pernah lupa, Nabi Ibrahim pernah takut, standar. Karena itu perkara yang manusiawi, karena mereka memang manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, tapi hal-hal tersebut tidak membuat atau menafikan, meniadakan bahwasanya mereka adalah nabi dan rasul yang maksum, terjaga dari dosa. Mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit, dan Nabi Muhammad SAW sakit. Ketika beliau meninggal, di sakit itulah beliau meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khuyyira baina dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pilihan antara dunia dan akhirat. Maksudnya mau lanjut dan kamu sabar dengan penyakitmu, atau sekarang mati aja, berpindah ke alam yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika Nabi Muhammad sakit, dan dikala sakit itulah beliau meninggal. Aku mendengarkan beliau bersabda, "Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Aku ingin bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiqin, jujur sekali imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Kata Aisyah, kala itu saya tahu beliau sedang diberikan pilihan dan beliau memilih mati. Dan itu di antara keistimewaan mereka, ya, keistimewaan nabi dan rasul, kekhususan nabi dan rasul, bahwasanya mati ditawari. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masih halaman 166. Mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit dan meninggal dunia. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Sudah meninggal semua. Kenapa ulun tekankan ini? Zaman sekarang masih saja ada orang yang katanya nuntut ilmu dari Nabi Khidir. Ingat, belum tekankan Nabi Khidir. Dia bukan orang saleh biasa, dia nabi. Karena sebagian orang, banyak orang menguatkan sekali pendapat dia sekedar orang saleh. Dan kala itu Nabi Musa berarti nuntut ilmu kepada orang saleh. Artinya ada orang yang non-nabi dan rasul bisa lebih utama dibandingkan nabi dan rasul, yaitu orang saleh.
Karena Nabi Musa nuntut ilmu sama Khidir. Pengen tahu goalnya di mana? Goalnya adalah suatu saat ketika disampaikan kepadanya sabda Nabi Muhammad, dia akan sangat mudah sekali menolak. Mohon maaf, kata guru saya nggak seperti ini. Hah? Kenapa? Karena pemahamannya sudah dia bangun. Bahwasanya orang saleh bisa lebih afdal dibandingkan Nabi. Bahwasanya orang saleh bisa lebih afdal dibandingkan Rasul. Ketika Anda sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, mudahnya dia menolak. Kata guru saya nggak seperti itu. Jadi gurunya lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang saleh bisa lebih afdal dibandingkan Nabi. Karena orang saleh bisa lebih afdal dibandingkan seorang Rasul. Ini penyimpangan. Ingat, Khidir Nabi. Nabi Musa nuntut ilmu dengan yang selevelnya. Nabi juga. Dan beliau sudah meninggal. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kala beliau hidup waktu itu menyebutkan. Tidak ada orang yang hidup sekarang. Tidak ada orang yang hidup sekarang, kata beliau SAW. Masih hidup 100 tahun kemudian. Tidak ada orang yang hidup sekarang. Masih hidup 100 tahun kemudian. Dan betul, telusur punya telusur, bahwasanya sahabat Nabi Muhammad yang kala itu masih hidup, 100 tahun kemudianlah sahabat itu habis. 100 tahun kemudian sahabat itu habis. Artinya apalagi yang hidup sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Khidir, 1000 tahun lebih mungkin sebelum Nabi Muhammad SAW. Sudah meninggal. Tanazulan bil khasam. Oke, kita ikut pendapat Anda. Kita ikut pendapat Anda yang mengaku nuntut ilmu sama Nabi Khidir. Oke, Nabi Khidir masih hidup. Maka konsekuensinya Nabi Khidir alaihissalam harus ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Itu konsekuensi. Nabi yang kamu ikuti, Nabi yang kamu belajar kepadanya, Khidir alaihissalam, oke, masih hidup sekarang, dia harus ikut Al-Quran. Dia harus ikut Al-Quran. Karena semua nabi itu sudah tekan kontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Muhammad SAW seorang nabi dan rasul, semuanya akan ikut Muhammad. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa selebaran, di dalamnya ada ayat-ayat Taurat. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang dipegang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ayat-ayat Taurat. Kata Nabi Muhammad SAW, dan beliau marah SAW, Afi syakin anta ibn al-Khattab. Alam ati biha bayda'a naqiyah. Wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Apakah kamu dalam keraguan, hai Ibnu al-Khattab? Hai Umar. Bukankah aku telah datang membawa risalah putih, bersih, suci, sempurna? Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, jika saudaraku Musa alaihissalam hidup sekarang, dia tidak punya usaha atau kuasa kecuali dia harus ikut saya. Artinya jika Nabi Musa hidup, dia harus ikut Nabi Muhammad. Jika Nabi Khidir masih hidup sekarang, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Bukan bawa syariat yang baru, dan dia nggak punya syariat yang baru. Dia Nabi di zaman Nabi Musa. Berarti dia bawakan Taurat seharusnya. Dan Al-Quranul Karim menghapuskan semua risalah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita umat Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad. Jangankan kita umatnya, ada Nabi dan Rasul masih hidup pun sekarang, dia harus ikut Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, pun ikut syariat Nabi Muhammad, dia tidak bawakan Injil. Nabi Isa, dia akan turun kembali di akhir zaman. Apakah dia akan bawakan Injil? Tidak. Dia ikut Nabi Muhammad. Bahkan ketika disuruh Imam Mahdi untuk memimpin salat, dia menolak. Kenapa? Karena pemimpinnya sekarang kamu atau Anda. Anak keturunan Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, Imam Mahdi. Karena dia pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ulang-ulang. Mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit dan meninggal dunia. Butuh makan, butuh minum, manusia mereka. Dan yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan manusiawi, mereka membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ia mensifati Tuhannya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku dan juga kepada kita. Bahkan kita diperintahkan untuk ketika meminta makanan pun mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semuanya lapar, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Ya jamaah, makanan pun kita minta kepada Allah karena Allah lah yang memberikan kita makan. Dengan cara dan sebab yang kemudian kita tapaki di muka bumi ini. Hingga kita bisa makan, hingga kita bisa minum, hingga kita bisa menikmati semua kenikmatan berkaitan dengan perut ini. Ya. Bahkan disebutkan, yakni seorang sahabat berkaitan dengan makanan dan minuman, dia meminta perkara yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Meminta rasa. Karena dia tahu bahwasanya bumbu-bumbu dapur, dia tahu dia kurang membelikan istrinya kurang, atau dia tahu bahwasanya dia nggak sempat berikan uang dan istrinya nggak bisa beli bumbu-bumbu, dia tahu masakan istrinya pasti kurang. Dia memohon kepada Allah, berikan rasa pada masakan istri saya. Subhanallah. Sampai rasa dia minta. Seorang tabi'in, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anaknya Zubair bin Awam, dia menyebutkan, demi Allah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa saya, dalam salat-salat saya, hatta al-milh, sampai garam saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Uyah, apalagi yang kita minta kepada Allah perkara yang jauh daripada uyah atau garam. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta makanan, minta minuman, minta pakaian yang layak. Minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti caranya bisa suami ngasih uang Anda bisa beli. Nanti bisa caranya suami membelikan Anda sesuatu. Ya, caranya macam-macam, tapi mintanya harus benar. Karena kalau Anda bergantung pada manusia, Anda kecewa. Anda mengharapkan pada manusia, Anda mengharap sesuatu pada manusia, Anda pasti kecewa, tapi tidak kepada Allah. Anda mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah kecewakan hambanya. Jadi minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi kepada ulun pribadi. Ketika berharap, kecewa. Ketika itu adalah manusia. Tapi begitu berharap kepada Allah, semuanya Allah berikan. Yang kita minta Allah berikan, cepat atau lambat, tapi Allah kasih semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar kecuali orang aku berikan makanan, maka mintalah makanan kepada aku kasih. Jadi sampai meminta makanan pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan perkataan Nabi Ibrahim ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Walaupun secara urusan duniawi Anda berusaha. Al-ittikhadhu bil asbab atau ittikhadul asbab, mencari sebab itu bagian dari takdir. Anda sakit, minum obat dong. Anda sakit, Anda berobat dong. Sisanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Anda diam, enggak boleh diam. Dan ilmu kedokteran modern sekarang, yakni dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, itu sudah memberikan kita begitu banyak manfaat. Sakit A, ini obatnya. Sakit B, ini obatnya. Berdasarkan riset. Maka kita mencari sebab kesembuhan,
Dan itu bagian dari takdir. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat ya, mencari sebab ini pun harus yang halal. Caranya halal, obatnya halal. Karena sebagian orang mengatasnamakan persis seperti ini, tapi berbuat syirik. Ini syariatnya jajar. Aku ini mencari sebabnya jajar. Makanya aku minta-minta lawan yang sudah meninggal nih. Subhanallah. Disebutkan ini syariatnya. Anda meyakini yang sudah meninggal ini, orang saleh ini, bisa memberikan manfaat atau tidak? Bahkan Anda meyakini manfaat dan mudarat tetap dari Allah, tapi Anda mintanya sama dia, syirik tetap. Anda meyakini kemanfaatan dari dia atau tidak, tetap syirik. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Ini kaidah, bahkan dalam, yakni kaidah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah syirik. Apakah dia meyakini yang dia berdoa kepadanya memberikan manfaat atau tidak? Atau bahkan dia ketika memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, misalnya berdoa kepada orang saleh, dia yakin yang jawab Allah, tetap syirik. Karena doanya langsung harusnya, bukan lewat perantara orang ini. Ini proses praktek orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah mereka ini, kami tidak sembah patung-patung ini. Kecuali kami mengharap mereka bisa dekatkan kami kepada Allah sedikit lagi. Lu sama aja dong. Langsung dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah, syirik. Anda meyakini atau tidak bahwasanya yang Anda berdoa kepadanya bisa memberikan manfaat atau tidak. Bahkan jika Anda meyakini manfaat dan mudarat tetap dari Allah, tapi Anda berdoanya kepada selain Allah, tetap syirik. Jadi nggak ada bedanya. Anda tidak menyembah dia atau tidak. Ketika Anda malingkan doa kepada dia, Anda nyembah dia namanya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Karena kematian itu 2 kali, kehidupan pun 2 kali. Ketika kita dijanin, kita janin, belum ditiup ruh, mati. Kemudian kita di dalam ruh hidup dan terlahir. Kemudian kita nanti akan meninggal kembali ketika ajal kita selesai dan nanti dibangkitkan kembali. Allah berikan kepada kita 2 kematian dan 2 kehidupan ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama ana basyarun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Bisa lupa seperti kalian, juga bisa lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Ceritanya, Nabi Muhammad kala itu mengimami salat, mudah-mudahan saya tidak salah ya, asar. Mudah-mudahan saya tidak salah, salatnya salat asar. Dan Nabi Muhammad salatnya 5 rakaat. Nabi Muhammad salatnya 5 rakaat. Para sahabat nggak ada yang berani negur. Karena wahyu masih turun sana sini. Mereka taunya, oh bisa jadi memang jumlah rakaat sekarang dirubah. Mereka nggak ada yang negur. Walaupun mereka tahu bagaimana harusnya menegur seorang imam yang salah. Tapi begitu selesai, ada seorang sahabat yang berani mengatakan, azida fis shalah, wahai Rasul, apakah memang jumlah rakaat sudah ditambah? Kata Rasulullah SAW, tidak. Tetap 4 aja. Engkau tadi salat 5 wahai Rasul. Nabi Muhammad kemudian konfirmasi kepada sahabat yang lain. Bukan berarti kemudian beliau nggak percaya ya. Betul, saya salat 5. Ya wahai Rasul, engkau menjalankannya 5 rakaat. Keluarlah sabda ini. Itu sababul wurudnya. Sebab adanya hadis ini. Aku ini manusia seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Kalau aku lupa, ya tolong diingatkan. Makanya dalam bahasa Arab, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Kata-kata innama dalam bahasa Arab itu akan mengunci kata yang datang setelahnya. Innama yufidul hasr. Dalam bahasa Arab, kata innama yang berarti sesungguhnya hanyalah,
itu yufidul hasr, menunjukkan satu faedah, dia mengunci kata yang datang setelahnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal itu dengan niat. Enggak bisa enggak, harus dengan niat amal itu. Nah, ini juga sama. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku hanyalah manusia, bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Aku manusia. Terkunci maknanya pada manusia. Faham Bu ya? Ini pentingnya bahasa Arab. Sesungguhnya aku hanyalah manusia, bukan makhluk yang lain, aku manusia. Layaknya manusia yang lain, aku bisa lupa sebagaimana juga kemudian kalian juga bisa lupa kan? Maka kalau aku lupa ya tolong diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Kemudian waqad wasafahumullah subhanahu wa ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim. وفي سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana la minal mustafain al akhyar. Wa qala fi Isa ibn Maryam alaihi salam in huwa illa 'abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan bagian yang terakhir dari bahasan kita hari ini, di antara beberapa poin yang harus kita imani, yang harus kita imani dari seorang rasul, Allah telah memberikan kepada para rasul kedudukan yang tertinggi atau kedudukan tertinggi dalam peribadatan dan memuji mereka. Jadi tidak ada orang yang mengalahkan ibadahnya seorang nabi dan rasul. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian, saya. Orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, saya. Ingatkan satu cerita. Waktu itu ada orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ibadah Nabi Muhammad di rumah. Karena kalau di luar, standar kayak orang-orang juga. Salat ya gitu-gitu aja, sama. Mereka ingin tahu bagaimana dahsyatnya ibadah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Aisyah menerangkan bagaimana indahnya salat malam Nabi Muhammad SAW. Bahkan lamanya rukuknya sama seperti lamanya beliau berdiri. Bahkan sujudnya sama seperti lamanya beliau berdiri. Duduk di antara dua sujudnya lamanya duduknya. Di antara dua sujudnya sama seperti lamanya beliau berdiri. Subhanallah. Lama salatnya. Indah sekali. Jangan kamu tanya lagi keindahannya. Akhirnya para sahabat ini kemudian mereka betul-betul merasa kecil ya. Gak ada apa-apanya. Ya, pasti gak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Taunya seorang mengatakan, saya ingin salat malam dan tidak tidur. Saya tidak ingin nikah, saya ingin ibadah. Dan saya ingin puasa dan saya nggak akan berbuka. Karena mereka merasa ibadah mereka sangat sedikit. Ketika mendengarkan keterangan Aisyah tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Tak taunya berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngomong begini dan begitu? Ada yang ngomong pengen salat malam nggak tidur-tidur. Ada yang kemudian ingin tidak menikah karena ingin beribadah full. Kemudian ada yang juga ingin puasa nggak buka. Kata Nabi Muhammad, saya salat malam, saya tidur. Saya puasa, saya berbuka. Dan saya menikah. Yang paling bertakwa di antara kalian saya. Yang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Artinya tetap lakukan seperti layaknya manusia. Menikahlah. Beribadah dan istirahatlah. Berpuasa dan berbukalah. Karena ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang paling bertakwa di antara kita, Nabi Muhammad SAW. Dan inilah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada orang, ingat ya, tidak ada orang yang bisa mengalahkan imannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan ketakwaannya Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah Nabi Muhammad mencium litut sidin. Nah ini jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Allah telah memberikan kepada para rasul
kedudukan tertinggi dalam peribadatan dan memuji mereka. Karena kalau sudah masalah ibadah, tidak perlu ditanya lagi. Dahsyat sekali ibadah mereka, para nabi dan para rasul ini. Hingga Allah memuji mereka semua. Perhatikan, berikut pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surah Al-Isra ayat 3, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh alaihissalam. Gimana enggak bersyukur? Atau gimana tidak menjadi hamba yang sangat bersyukur? Sabarnya luar biasa ya. 950 tahun berdakwah dan pengikutnya enggak sampai 100 orang. Tapi tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ini tentunya nasihat untuk ulun pribadi dan semua para dai dan mubalighin di luar sana. Bahwasanya target kita adalah menyampaikan ilmu dan agar orang yang mendengarkan ilmu ini mengamalkan ilmunya. Target kita bukan banyak. Karena banyak bukan standar kebenaran. Target kita menyampaikan ilmu dan orang dengan ilmu ini mengamalkan ilmunya. Itulah tujuan dakwah. Agar orang berilmu, agar orang terangkat kebodohannya. Bukan cuma nyari banyak, kalau cuma nyari banyak bagikan nasi kotak selesai. Bukan cuma banyak kemudian ketika ditanya tentang yang disampaikan gak faham. Karena mungkin selama pengajian sibuk dengan gadgetnya ya, sibuk. Kalau sibuknya mencatat sih gak apa-apa. Cuman Anda mau nyatat apa sudah dikasih buku begini? Tinggal contrengnya yang penting-penting nah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dan firman-Nya dalam memuji Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an. Al-Furqan nama lain Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki begitu banyak nama, di antaranya Al-Furqan, Adz-Dzikra dan lain sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan firman-Nya dalam memuji Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 45 sampai 47. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ulil aidi wal absar disebutkan di antara mana ulil aidi orang-orang yang kuat beribadah. Di antara penafsiran para ulama, ulil aidi, orang-orang yang punya kekuatan, maksudnya kuat dalam beribadah. Semua mereka kuat dalam beribadah. Termasuk di antara mereka tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu, Nabi Muhammad SAW ketika hajian, berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya begitu tinggi, sampai kelihatan putihnya ketiak beliau, itu dari selesai zuhur sampai menjelang maghrib. 5 jam. Kurang lebih 5 jam. Subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak habis kosakata beliau. Tidak habis permohonan beliau. 5 jam. Pian 1/4 jam jagin habis kosakata. Atau mungkin cuma 5 menit. Apalagi lah aja. Apalagi jangan. Karena ada lagi permodalan kata-kata. Habis. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pulang. Habis bang sudah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sepertinya timing ulun berbicara, anak ini paham ya. Ulun ngomong dia mesti teriak. Lihat, ulun diam, dia diam nih. Kepandirai lah. Oke, tolong dikondisikannya. Suntik tidur. Kada dipusuti ya. Dan ingatlah, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yaqub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.
perbuatan besar maksudnya kuat dalam beribadah. Jamaah, membawa anak ke pengajian, silahkan, no problem. Bahkan ulun sangat menyarankan. Apalagi suami-suami Anda, bawa anak-anak Anda ke masjid. Karena sedikit banyak, mereka akan belajar. Berkaitan dengan mereka ribut, standar, well, no problem, gak ada masalah. Tapi kalau anak sudah umur 5, 6, 7 tahun, itu sudah bisa diatur. Dia bisa diberikan satu perintah, nak, nanti jangan ribut. Tapi selalu ajak ke pengajian, ajak ke masjid. Kenapa? Sedikit banyak mereka akan belajar. Pian tahu khutbatul hajah, karena seringnya kanzu saya bawa, dia bisa khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa bahkan lujain bisa. Walaupun nggak sempurna. Kenapa? Karena sering mendengar. Mungkin bagi mereka ini taurus ya. Padahal itu memang pembukaan kita ceramah, tapi dia ya baru kemarin saya tes. Coba nak khutbatul hajah, innal hamdalillah sambil main tablet. Nah, mau salat juga demikian. Mereka mungkin nggak paham, tapi mereka akan ikuti gerakan salat yang benar. Dari orang samping kirinya, kanannya, bahkan mungkin bapaknya yang di samping kanannya, dia akan lihat bapaknya. Asal bapaknya ngajak ke masjid. Jangan pian, nak ke masjid, laki pian di rumah pian biarkan, salah. Mas, ajak anak kita ke masjid. Sedikit banyak mereka akan belajar. Kalau seperti dia malah sudah bisa berkomentar. Akan ceramah yang ulun sampaikan, dia malah komen. Tadi abah menyambat kayak ini, apa? Nah, berarti dia nangkep. Atau terkadang bisa jadi kemudian ada pembicaraan dan dia sebutkan ke emaknya, abah suhu pada. Berarti dia nangkep. Sedikit banyak ada yang dia tangkap. Kenapa? Karena dia ajak. Jadi ajak saja, nggak apa-apa. Saya di antara yang no problem ya. Yang jelas ya sebisa mungkin dikondisikan. Jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau saya nggak terlalu dengar karena ya ini di sini. Yang di sana mungkin ya ini agak terganggu. Jadi dikondisikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya ada masjid gitu ya, dilarang bawa anak kecil, wah saya nggak setuju itu. Siapa yang akan melanjutkan untuk memakmurkan masjid itu kalau kemudian anak kecil nggak pernah ke sana? Mereka anti akhirnya sama masjid, nggak kenal sama masjid. Dari kecil bawa, bahkan bukan mungkin rata-rata mereka niatnya ke masjid main. Saya tahu dia pun kalau diajak suka dia. Dia ke masjid asik dia ngomongnya. Kenapa? Karena main di masjid. Begitu mau diajak namanya jangan mau mainan lah, karena kawan kita jangan mau mainan lah aja. Karena niatnya ke masjid ketemu teman-teman yang lain yang banyak. Ya mesti perang-perangan atau macam-macam ya. Wallahu a'lam. Tapi terkadang dia juga duduk. Jadi ajak aja terus. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi, kuat dalam beribadah. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Jadi Allah sampai memuji mereka karena sempurnanya al-ubudiyah, penyembahan atau peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, firman Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa alaihissalam, "In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil." Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Perhatikan nih. Mungkin ada yang non-muslim nonton di luar sana. Inilah keyakinan kami akan Nabi Isa, Yesus bagi Anda. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat, yaitu kenabian. Allah berikan dia nikmat dengan memilih dia jadi nabi dan rasul. Dia hamba Allah, dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia hamba Allah. Makanya, belum pernah nonton video sosial eksperimen ya. Di Amerika kalau nggak salah, mereka bikin booth kecil, seperti orang-orang jualan tuh biasa tuh. Tapi tulisannya, we believe in Jesus. Kami percaya, kami mengimani Yesus. Tapi mereka semuanya kaum muslimin. Akhirnya orang-orang yang lewat itu kan bertanya-tanya ya. Kok gini kaum muslimin? Kok beriman dengan Yesus? Akhirnya mereka bertanya, apa maksudnya? Dan diterangkan, inilah iman kami. Kami mengimani dia nabi, kami mengimani dia rasul. Tapi kami tidak mengimani dia anak Tuhan, apalagi dia Tuhan. Dia nabi, dia rasul. Dia di antara nabi dan rasul yang harus kami imani dalam Islam. Oh gitu, iya. Habis itu dikasih Quran. Biar baca. Ini prinsip akidah kaum muslimin.
Isa tidak lain alaihissalam, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat, yaitu kenabian. Ulun sering menyampaikan, kenabian dan kerasulan tidak bisa diraih dengan ketaatan, nggak bisa. Kenabian dan kerasulan itu anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih orangnya. Tidak bisa kemudian siapapun di antara kita misalnya, yang ini dia menjalankan ketaatan semuanya, yang sunnah jauh semuanya, sempurna jadi seorang hamba, ya Allah saya siap jadi nabi. Nggak bisa. Karena kenabian dan kerasulan itu pilihan Allah. Wa yakhtar, Allah memilih orangnya. Siapa yang Allah berikan nikmat kepadanya untuk jadi nabi dan jadi rasul. Dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan kami untuk Bani Israel. Lahir tanpa ayah. Itulah tanda kekuasaan Allah. Dia lahir tanpa ayah. Tapi kan masih ada emaknya. Nabi Adam Allah ciptakan nggak ada ayah, nggak ada ibu. Mudah. Apalagi ada ibunya. Lebih mudah. Kalau orang ingin berpikir ya. Nabi Isa Allah ciptakan terlahir tanpa ayah. Mudah bagi Allah. Kenapa? Yang lebih susah itu mudah bagi Allah. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan. Kun fayakun. Jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Inilah sebagai muqaddimah sebelum masuk ke bab yang lain. Bahwasanya Nabi manusia biasa. Mereka juga bisa sakit. Mereka butuh makan, minum, dan kebutuhan yang lain juga mereka mati. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala puji mereka karena sempurnanya peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Ustaz akan tolong menerangkan ulang bahwa ketika Nabi itu dikasih sakit, itu kan tadi saya katakan dikasih pilihan ya, mati atau diangkat ke atas atau apa, tolong diterangkan ulang kalau tadi itu ngeblank. Oh siap. Terus yang kedua Ustaz kan mau tanya, ini Ustaz kalau kita memang sedang sholat, kita itu sadar kita sholat, tapi tiba-tiba anak-anak itu bergaya masya Allah di depan kita, akhirnya kita tuh tersenyum, tapi kita nggak sampai ada suara, itu membatalkan sholat atau tidak? Siap. Siap. Ya, ulang. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya minta keterangan ulang tentang Nabi Muhammad diberikan pilihan mati atau tidak. Jamaah, banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang tidak dimiliki manusia biasa. Banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Nabi dan Rasul dan tidak diberikan kepada manusia biasa. Contoh sebelum masuk ke bab yang tadi, wahyu. Ini keistimewaan mereka. Allah tidak berikan kepada yang lain kecuali kepada mereka. Ini keistimewaan mereka, Nabi dan Rasul, yaitu dengan diwahyukannya kepada mereka wahyu. Dua, yang ulun ingat saja ya, bahwasanya mereka ketika tidur hatinya tidak tidur. Kata Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Hadis yang sahih. Kami segenap para nabi, mata kami memang terpejam tidur, tapi hati kami tidak. Kenapa? Karena ketika tidurlah Allah turunkan wahyu. Salah satu di antara 6 cara datangnya wahyu adalah ketika tidur. Ini keistimewaan mereka. Kemudian yang lain, mereka ketika meninggal jasad mereka utuh.
Mereka tidak akan dimakan rayap atau tanah atau bumi, enggak. Jasad mereka utuh. Ini keistimewaan Nabi dan Rasul. Maka jika ada orang non-Nabi dan Rasul yang jasanya sempurna, itu kekhususan atau keistimewaan Allah berikan, yakni berbeda. Karena ada orang yang seperti itu ya. Seperti yakni orang-orang yang mati syahid disebutkan, yakni mereka hidup. Bahkan dalam satu cerita dikeduk suatu kuburan gitu ya, dan memancar atau muncrat darinya darah yang segar. Karena apa? Tidak hati-hati, tatonya kena jasad dan masih fresh padahal sudah puluhan tahun. Itu keutamaan mungkin bisa dibilang dengan istilah karamah. Karena non Nabi dan Rasul tapi mendapatkan keistimewaan yang dimiliki Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, ini salah satu di antaranya bahasan kita. Bahwasanya mereka diberikan pilihan antara melanjutkan hidup atau mati. Nabi Adam pun demikian. Nabi dan Rasul semuanya demikian. Termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sedang sakit kecuali akan diberikan penawaran. Lanjut dengan sakitmu, sabar, tahan, atau mati sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata Aisyah, ketika Nabi Muhammad sakit dan dikala sakit itulah beliau meninggal, sebelum meninggal saya mendengarkan dia bersabda SAW, "Saya ingin bersama orang-orang yang engkau telah berikan nikmat, para nabi, syuhada, siddiqin, salihin." Kata Aisyah, kala itu saya tahu Nabi Muhammad memilih untuk mati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini keistimewaan Nabi dan Rasul, ada 7 kalau tidak salah, saya lupa, saya hanya ingat 4 di antaranya. Keistimewaan Nabi dan Rasul yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kemudian berkaitan yang kedua tadi, pian salat. Kemudian anak pian bercanda dan akhirnya pian juga menjawab dengan senyuman. Kurang lebih seperti itu? Iya, iya. Apakah membatalkan salat? Maka tidak. Cuman kesempurnaan salat Anda ya tentunya berkurang. Karena seharusnya Anda khusyuk dan pandangan Anda ke tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang namanya anak kecil ya kadang-kadang juga yakni mereka minta direspon ya. Mereka bercanda padahal Anda lagi salat dan Anda kemudian melakukannya. Ingat ya, hanya sekali mungkin ya. Tapi kalau berkali-kali bahkan mungkin sepanjang salat pian senyumi terus ya batal. Mungkin sesekali gitu ya, Anda menebarkan bahkan mungkin refleks karena tidak sengaja ya tidak batal ya. Tapi kalau pian sampai respon candaannya, oh batal udah. Apalagi sampai pian gendong, sampai pian timang-timang, sampai pian puter-puter, batal. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mengambil hikmah melihat seorang berbuat dermawan namun orang tersebut juga gemar bermaksiat? Siap. Apakah kedermawanannya diterima Allah? Apakah kedermawanannya itu bisa menghapus perbuatan buruknya? Jamaah, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya susah untuk menjalankan ketaatan. Jadi ini tidak selaras sebenarnya. Maksiat terus tapi dermawan. Enggak nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan susah menjalankan ketaatan. Berkaitan dengan seorang suka memberi, orang kafir pun banyak yang suka memberi. Tidak berarti kemudian menghalalkan kemaksiatan yang dia lakukan kan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau Anda ingin iri yang boleh kepada orang kaya yang membelanjakan harta jalan Allah, orang kaya yang saleh, bukan yang ahli maksiat. Karena sangat mungkin semua kenikmatan yang dia miliki di antara harta yang dia miliki ini adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ulur dia, Allah berikan dia nikmat begitu banyak padahal dia bermaksiat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berdoa sebelum salam di rakaat terakhir, apakah jari telunjuk masih dalam isyarat atau dalam keadaan kita tutup? Masih. Masih. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, ulun di antara ikut pendapat tahiyat dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuk ini dari awal sampai sebelum salam. At-tahiyatulillah itu sudah angkat sampai sebelum salam. Dan ini di antara momen di mana bahwasanya basic berdoa itu ngangkat tangan. Basicnya berdoa itu ngangkat tangan, oke? Tapi ketika Nabi Muhammad ajarkan di tempat-tempat tertentu tidak ngangkat tangan, ya kita nggak angkat tangan. Di antaranya doa ketika tahiyat, doa ketika sujud, maka kita nggak angkat tangan. At-tahiyatulillah Rabbana, enggak gitu. Maka tetap dengan kondisi at-tahiyat dan kita berdoa sebelum salam. Falyakhtar minad du'a ma syaa. Kata Nabi Muhammad, hendaklah seorang itu memilih doa apapun yang dia inginkan. Mohonkan kepada Allah, itu waktu yang sangat tepat untuk berdoa, yaitu sebelum salam. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Apakah Ya'juj wa Ma'juj serta Dajjal keluarnya di waktu yang sama? Beda. Beda. Wallahu alam bisa. Berbeda. Tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. Dan tidak disebutkan akan urutannya. Tidak disebutkan akan urutannya, mana yang lebih dulu dibandingkan yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kecuali 3. Kecuali 3 kata beliau. Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, kemudian Nabi Isa. Ini di antara yang berurutan. Wallahu alam bishawab. Sisanya maka acak, random. Kita nggak pernah tahu mana yang keluar lebih dulu. Apakah dabah, binatang yang melata keluar dari kerak bumi kemudian bawa stempel semua jidat kita, muslim kafir, kita nggak tahu itu yang mana duluan. Kemudian dukhan, bumi diliputi asap tebal yang luar biasa, kapan juga, wallahu a'lam bishawab. Dan di antara semua tersebut, terlepas dari perdebatan, ulun sudah bahas sebenarnya di Masjid Imam Syafi'i, begitu detail tentang tanda-tanda ini. Terbitnya matahari dari barat di antara yang terakhir, Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh mengkonsumsi makanan misalnya, apa ini ya? Roti, misalnya roti, tapi tidak ada label halalnya. Sedangkan perusahaan roti tersebut perusahaan yang besar dan cukup terkenal, nggak apa-apa, halal. Ya, karena basicnya roti dari apa? Tepung. Ya, maka hukum asalnya halal. Kecuali seorang kemudian, dengan keilmuan yang dia miliki, dia mencoba untuk meriset apakah ada campuran yang lain. Tapi selama basicnya tepung, halal, makan aja, nggak ada masalah. Jangan bikin repot. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini anjurannya. Apalagi untuk perusahaan yang besar ya. Anda sudah sebesar seperti itu, masa Anda tidak urus sertifikat MUI-nya? Anda sebesar itu, masa tidak Anda urus kemudian terdaftar di BP POM-nya, Badan apa tuh? Hah? Ya, BPOM ya. Harus terdaftar kan makanan juga, obat-obatan ya. Ya. Kalau tidak salah untuk makanan kayaknya untuk usaha kecil saja. Itu kalau bisa daftarkan ke MUI dan urusannya mudah. Kenapa saya tahu? Kakak saya pernah melakukannya. Mudah. Dia cuma waktu itu almarhumah, dia jualan cake biasa. Roti-roti, wadai-wadai, tapi sebagian orang ini pengen kemudian ia berlabel halal MUI, dia urus. Saya bantu ngurus waktu itu. Dan mudah. Mudah. Isi formulir, nanti ada tim dari MUI mendatangi, cek, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jika yang kecil saja gampang, apalagi sebesar Anda misalnya perusahaan roti besar, kemudian Anda tidak mengurusnya. Urus. Karena Anda akan membantu kaum muslimin dengan tenangnya hati mereka memakan produk Anda. Walaupun untuk ulun pribadi begitu banyak produk di luar dan tidak ada label halal, tapi ulun tahu basicnya. Ini dari tepung jadi mie, ini dari tepung jadi roti, hajar aja udah. Nah, ini dari ayam, ini
terserah. Karena basicnya halal. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallah. Ustaz, mertua ana selalu mengikuti acara-acara bid'ah. Setiap kali ada acara-acara tersebut selalu minta kepada ana untuk mengisikan pulsa dan mendaftarkan paket nelpon untuk mengundang acara bid'ah tersebut kepada teman-teman beliau. Bolehkah ana mengisikan pulsa dan mengantarkan paket nelpon, mendaftarkan paket nelpon untuk beliau, dan apa hukumnya Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda harus tentukan sikap. Mau sampai kapan? Anda harus tentukan sikap. Abah, mama, amun pian hendak pulsa dari ulun isikan. Mun pian hendak minta daftarkan, ulun daftarkan. Tapi untuk sesuatu yang manfaat, bukan acara-acara ini. Ya, Anda harus tentukan sikap. Mau kapan lagi? Di saat yang sama Anda akan berdakwah. Karena bisa jadi ditakutkan Anda bagian dari tolong-menolong dalam dosa. Kalau misalnya di awal-awal perkaranya Anda belum memiliki kemampuan untuk menerangkan, dan ini terjadi, maka minimal Anda harus mengingkarinya dengan hati, bukan ikhlas dengan membelikannya pulsa, mendaftarkan, ikhlas, enggak. Harus ada berat di sini bahwasanya Anda tidak setuju. Itulah minimal iman yang harus Anda buktikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat ya, jangan dibiarkan terlalu lama.